Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar? Tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun. Bukan. Dalam video kali ini kita akan menyaksikan sebuah debat yang sangat menarik dan penuh ketegangan antara dua tokoh yang dikenal luas dalam dunia teologi, yakni Donditan dan Pendeta Mel Atok. Karena banyak orang yang akhirnya mualaf lewat podcastnya, Pendeta Mel Atok tidak terima. Beliau menuduh Donditan merubah-rubah firman di dalam Alkitab. Siapakah yang akan mampu mempertahankan argumen mereka dengan lebih kuat? Apakah Donditan bisa membuktikan kebenarannya dengan data yang ia miliki? Ataukah Pendeta Mel Atok dapat menunjukkan bukti yang membenarkan tuduhannya? Saksikan perdebatan ini sampai akhir, karena disinilah kita akan melihat bagaimana kebenaran diuji dengan logika, bukti, dan kejujuran. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Donditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar? Tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Donditan atau orang-orang siapapun. Bukan cuma Donditan, pendeta sekalipun, saya sekalipun, ketua sinode sekalipun, mau ketua gereja dunia sekalipun. Kalau coba rubah-rubah firman, anak setan. Ya, bukan cuma Donditan, siapapun. Kita tanya ke jemaatnya Pendeta Mel Atok sekalian sama pendetanya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini mengembalikan kepada pernyataan Pendeta Mel Atok bahwa yang merubah-rubah firman Tuhan itu adalah siapa? Setan. Ya. Ini ada nih TB1 LAI, TB2 LAI. Terjemahan baru 1, diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Baru ya, 2023 ya. Kita lihat kedua Bible ini yang diterbitkan oleh LAI ini, sama-sama LAI ini. Asli ya berarti. Sama-sama LAI loh. Ada yang berubah nggak? Ya, kita lihat. Yohanes 4 ayat 19. Coba di zoom. Baca. Baca nggak? Ini yang di garis merah nih. Atau host aja, bawa baju aja host, bawa baju host dikit. Nggak usah. Baca nggak? Baca. Coba. Baca. Siapa yang mau baca? Host baca host. Oh, saya yang baca. Dia kan nulis baca nunjuk. Atau gua aja yang baca? Nggak usah gua aja baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya. Nah, sekarang mendingan dijajarin gini aja, Glenn. Dijajarin aja. Tuh, lepas. Iya, lepas. Ya. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Baca dua-duanya tulisannya ya. Kebaca nggak dua-duanya? Lumayan, Pak. Coba. Fokusnya. Untuk landscape. Kebaca nggak? Ya, pokoknya yang diwarnai tanda apa? Yang Warna kuning. Stabilo. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Ya. Coba yang di atas baca. Coba lu baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah, Tuhan jadi Tuhan. Ya. Berubah nggak? Ya, Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Nggak tahu siapa yang merubah. Kalau menurut Pendeta Mel Atok kan yang merubah-rubah firman Tuhan kan setan. Nah, ini yang berubah siapa? Udah. Ini yang berubah siapa? Biar netizen yang menjawab. Nah, setan bukan? Biarkan penonton sendiri yang bisa menilai. Satu ya. Mau lagi ya? Boleh. Boleh. Tunjukkan. Yang bawah TB1, yang atas TB2. Lu baca yang apa? Sigit baca yang TB1, Glenn baca yang TB2. Oke, TB1 dulu. Ya, yang di bawah. Yang bawah. Tunggu, udah fokus belum? Oke. Udah, Ya. baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia cucu Omri. Glenn. Lu baca kata bawah tadi? Yang batas yang mau lu baca? Yang bawah. Yang bawah. Sekarang lu baca yang atas. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Atalia cucu Omri. 20. Beda nggak?
Yang satu, Yang bawah? Yang satu usianya 42 tahun. yang yang satu atas? 22 tahun. 22 tahun. Beda. Dia Jauh. 20 Jauh. tahun Beda 20 tahun. Iya. Nah, ini dirubah-rubah nggak? Ada perubahan. Ada perubahan. Kalau diduga ini firman Tuhan, ini yang ngerubah-rubah siapa? Ya kata tadi Pak Pendeta Belatok, kalau ada berubah ayat itu Setan. Yang merubah siapa? Biar netizen yang Nah, berarti bukan kododitan ya kan gitu Bukan, kan? kan saya cuma nunjukin. Ini yang ngerubah-rubah siapa? Ini yang ngerubah-rubah setan bukan? Gitu. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya aduh kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit sudah bingung. Jadi pendeta Melatok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah. Tapi buat saya itu banci, saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Yang menjadi pemicu, kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman, dan yang merubah firman itu anak setan, dipakai setan. Dan di tahun ini dalam khotbah saya itu di postingan mereka video tadi kurang lengkap. Kenapa kok tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Donditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ, dan tafsirnya salah, tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu, lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya. Kalau yang hadir waktu itu tahu saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nyala. Halo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Kami berterima kasih. Kalau tafsirnya salah, secara hukum itu penistaan. Itu menista agama kami. Ini yang menerjemahkan Galilea yang rubah atau yang menerjemahkan Yudea yang rubah? Jadi yang salah yang mana? Galilea apa Yudea? Ya, pasti kan ada yang rubah nih. Yang rubah setan bukan gitu. Aduh. Biar jawab aja sama netizen. Iya, biar Netizen maha netizen kuasa, jawab. biar dia yang menjawab. Enggak, biar ini yang paling benar tuh yang jawab harusnya jemaatnya Melatok. Ya, Harusnya ya. Tapi Karena kan mendengarkan statement itu. ya, tapi kan tadi kan Melatok bilang kalau ada video lewat Donditan geser, jangan tonton. karena kan dia nggak mau ada pembenaran. Dia nggak mau ada pembenaran, bukan pembenaran kok. Ya, duh, saya nggak ditonton sama jemaatnya Pendeta Melatok, nggak masalah loh. Nggak masalah. Nggak masalah. Masih banyak yang nonton video saya, datang sini ngobrol, sahadat banyak. Jangan sedih sebenarnya. Dalam perdebatan ini, kita melihat bagaimana pentingnya kajian yang mendalam, bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi juga dengan bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan kebijaksanaan dan keterbukaan hati. Semoga perdebatan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk terus mencari kebenaran dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka.